Bapak Ibu Panitia serta mahasiswa-mahasiswi Prodi S1 Farmasi, Prodi D3 Farmasi, dan D3 TLM, mahasiswa tingkat akhir yang saya banggakan. Untuk hari ini agendanya susunan acara yang pertama, nanti Bu Yani selaku si acara akan menjelaskan tentang denah dari wisuda drive-thru. Kemudian yang kedua adalah nanti ada pengumuman dari Bu Yani, pengumuman untuk pengambilan undangan. Dan untuk mempersingkat waktu, saya persilahkan Bu Yani Ambari selaku si acara untuk mengumumkan atau memandu dari mahasiswa-mahasiswi menjelaskan desainnya. Monggo dipersilahkan Bu Yani. Terima kasih Bu Aci. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya dengar ya, nggak putus-putus ya? Adik-adik mahasiswa dengar suara saya? Dengar. Dengar ya. Nggak dibaca kalau tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di acara sosialisasi. Halo? Oke, sudah ya. Dengar, Mulai ya. Bu Yani, dengar. Nggih. Alhamdulillah dengar. Bentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan terkait denah atau alur untuk wisuda drive-thru. Saya mewakili si acara akan memaparkan denah dari wisuda drive-thru. Sekalian nanti saya akan memaparkan rundown acara untuk wisuda drive-thru. Adik-adik di sini jelas lihat denah ini? Apa kelihatan denahnya? Kelihatan. Kelihatan ya. Siap. Kelihatan ya. Nah, nanti ya, bentar, saya besar dulu. Nah, untuk wisuda drive-thru ini ya, kalian lihat denah kalian, ya, denah yang sudah saya share. Nah, di sini nanti kalian jika membawa kendaraan, baik itu mobil, nggak kelihatan, baik itu mobil maupun sepeda, maka parkirnya itu di rumah sakit. Bu Yani belum keluar denahnya. Oh, belum. Mahasiswa belum. Nggih. Gimana, Mas? Oh, bukan. Saya langsung dari ini kan, langsung foto ini. Iya, langsung open klik itu. Nah, nanti kalau kembali ke PPT, kamu share lagi ke PPT. Nggih, sudah keluar denahnya sudah. Kelihatan ya? Nggih, sudah. Jadi nanti adik-adik mahasiswa ya,
jika membawa kendaraan, baik itu mobil ataupun sepeda, itu parkirnya tidak di stikes, tetapi kita parkir di rumah sakit. Ya, ini mungkin bisa dilihat ya, ada pos 1, kemudian ada lapangan. Ya, kalian bisa parkir di dekat lapangan di sekitar sini. Ini saya tunjuk pakai klusol. Ya, kalian bisa parkir di sini atau parkir di sini. Ya, ini adalah pos 1. Jadi nanti di sini akan ada panitia yang mengarahkan kalian. Ya, jadi kalian bisa jadi parkirnya itu di rumah sakit, bukan di depan stikes. Ya, jadi nanti semuanya ya, baik yang membawa mobil ataupun membawa sepeda, ya, jadi parkir di rumah sakit di dekat lapangan. Ya, ini kan stikes kita. Ini kan stikes ya. Kemudian kan ini lapangan ya. Kemudian ini ada pos 1. Di sini nanti akan ada yang menjaga, panitia yang akan mengarahkan kalian. Kalian bisa parkir kendaraan kalian di sebelah sini atau sebelah sini. Ya. Nanti dari pos 1 ini, ya, dari pos 1 ini ada alurnya. Ya. Kalian jalan, ya. Di sini kan kalian bisa lihat kursor saya kan ya. Nah, di sini ini adalah parkir sepeda untuk karyawan stikes. Nah, di sini ada jalan kecil. Nah, nanti kalian setelah memakil kendaraan kalian, entah itu di sini atau mungkin di depan rumah sakit atau di depan IGD, ya, kalian tetap jalan ke sini untuk masuk ke pos 2. Ini adalah pos 2. Jadi jalan masuk pos 2 ini adalah antara parkir sepeda karyawan stikes. Di sini kalian masuk, terus ya, ini adalah bagian belakang stikes rumah sakit Awal Medika yang ada taman-tamannya ya, bagian belakang ya. Kemudian ini ada ruang genset ya, mungkin kalian nanti akan sudah tahu ya, sebagian besar sudah tahu ya. Dari pos 2 ini kalian terus langsung ke pintu belakang stikes rumah sakit Awal Medika. Ya, pintu masuk belakang. Di pintu masuk belakang itu kan ada wastafel ya. Kemudian di dekat wastafel nanti ada meja registrasi. Ya, nanti peserta harus melakukan registrasi terlebih dahulu. Jadi di sini nanti juga ada panitia yang menjaga. Jadi di sepanjang jalan ini akan ada panitia yang mengarahkan kalian. Ya, setelah kalian registrasi, maka kalian akan diarahkan oleh panitia untuk masuk ke lobi lantai 1, di lantai 1. Mungkin perlu saya jelaskan, wisuda kalian nanti akan diadakan di lobi lantai 1. Ya. Jadi setelah kalian nanti registrasi, kalian akan masuk, kemudian akan diarahkan ke ruang tunggu. Jadi ini adalah tempat prosesi wisuda. Jadi sebelum prosesi wisuda dimulai, nanti kalian akan berada di luar terlebih dahulu. Setelah prosesi wisuda dimulai, baru kalian akan diperkenankan untuk masuk. Ya. Nanti akan saya jelaskan teknisnya, karena ini kami kemarin sepakat panitia untuk membuat shift. Ya, jadi ada 3 shift. Ya, berdasarkan nanti nomor urut. Ya, jadi nanti saya jelaskan. Ini saya jelaskan dulu untuk denahnya ya. Setelah ke meja registrasi, nanti akan diarahkan ke panitia untuk ke ruang tunggu. Ya, ini ruang tunggu sebelum nama kalian dipanggil oleh MC untuk maju ke depan. Ya, jadi nanti akan mungkin sekitar 10 anak yang akan ada di sini untuk menunggu dipanggil namanya pada saat prosesi wisuda. Ya. Ini adalah pos 4. Ya, pos 3 ini meja registrasi, pos 4 ini ruang tunggu. Ya. Nanti kalau misalkan sudah mau mulai prosesi wisuda, ya, kalian akan diarahkan untuk ke pos 5. Pos 5 ini ada antrian. Ya, jadi nanti urut nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4 ya. Nanti kalian akan diarahkan sama panitia. Ya. Kelihatan kan ya alurnya saya? Ini denahnya. Ya. Nanti kalau misalkan MC memanggil nama kalian, baru kalian jalan untuk dikukuhkan ini talinya untuk dipindahkan ya. Jadi di senat sini. Nah, untuk meja senat itu di depan pintu masuk stikes rumah sakit Awal Medika. Jadi di sini nanti ada banner dan ada meja senat. Nah, jadi pada saat pemindahan tali toga kalian di sini ya.
Nah, setelah prosesi wisuda selesai, maka kalian akan diarahkan untuk langsung menuju pintu keluar. Ya. Jadi di sini ada plepus, ya. Mungkin kalian sudah bisa membayangkan di sini plepus. Nanti di depan plepus sebelum pintu keluar itu ada 2 meja, ya. Ada meja konsumsi sama meja kestai. Di sini nanti kalian akan mendapatkan berkas ijazah sekalian mendapatkan konsumsi. Setelah itu kalian keluar dengan melalui pintu yang dekatnya plepus, yang dekatnya meja pingpong, kalian keluar di sini nanti akan ada yang menjaga dan kalian tidak diperbolehkan untuk berkumpul di area sini. Jadi nanti ada beberapa penjaga yang akan mengarahkan kalian untuk langsung kembali ke tempat parkir kalian. Ya. Jadi untuk prosesi wisuda ini yang diizinkan masuk ke lingkungan Stikes Rumah Sakit Anwar Medika hanya mahasiswa. Ya, orang tua tidak diizinkan untuk masuk. Tetapi kita memfasilitasi dengan media Zoom. Jika orang tua kalian ingin menyaksikan prosesi wisuda kalian, maka bisa masuk ke link Zoom yang sudah disediakan oleh panitia. Nanti kalau misalkan kalian juga pengen melihat prosesi wisudanya teman kalian, kalian juga bisa masuk ke link Zoom. Ya. Jadi orang tua kalian hanya bisa melihat lewat link Zoom. Jadi yang diperbolehkan untuk memasuki ruang prosesi wisuda ya mulai dari pos 2 ini adalah mahasiswa saja. Ya. Tahu kan ya pos 1? Bentar. Nah, ini pos 1. Ya, ini di sini adalah pos 1. Mungkin bisa dibayangkan ya, di sini adalah pos 1 ya. Ini kan sudah gedung Stikes kita. Nah, ini di sini pos 1. Nanti kalian bisa parkir di daerah sini atau di depan lapangan langsung. Ya, ini pos 1. Kemudian ini adalah pos 2. Ya, pos 2 ini di sini mungkin bisa kalian bayangkan ya, di dekat parkir sepeda karyawan rumah sakit. Nah, kalian nanti masuknya lewat sini. Jadi dari pos 1 ya atau mungkin sudah kendaraan kalian sudah dipakai di sini, kalian bisa jalan untuk menuju pos 2. Di sini pos 2 ya. Jadi kalian akan diarahkan untuk melewati pos 2. Di sini ada yang mengarahkan kalian. Nanti juga ada tanda prosesi wisuda. Ya, ada tanda panah ya. Sudah ya. Pos 3 ya, ini di belakang gedung Stikes ya. Mungkin kalian sudah tahu wastafel lah. Di sekitar sini adalah pos 3. Ini adalah meja registrasi. Ya. Jadi ya, ini pos 4. Pos 4 adalah ruang tunggu. Nah, ini adalah ruang antrian. Nah, pos 5, ini pos 5 ruang antrian, tempat antrian. Ya. Kemudian pos ini belum saya ambil foto, ada pos 6. Pos 6 ini di depan pintu masuk Stikes Rumah Sakit Anwar Medika. Di situ ada meja senat. Ya, nanti prosesi pemindahan tali toga akan dilakukan di depan pintu Stikes Rumah Sakit Anwar Medika. Nah, sedangkan ini adalah pos 7 di meja pingpong. Pos 7 ini adalah ada meja konsumsi sama meja pengambilan berkas ijazah. Pos 8 ada pintu keluar. Di sini nanti di pintu keluar ini akan ada penjaga yang langsung mengarahkan kalian untuk kembali ke parkiran. Jadi tidak boleh ngumpul di depan pintu keluar. Ya. Sudah paham ya untuk alurnya? Adik-adik mahasiswa paham untuk alur dari wisuda drive-thru ini? Ya, jadi nanti masuknya mulai pintu belakang. Ya. Nanti sore, nanti siang jam 1 ada gladi kotor. Jika kalian tidak ada tidak ada acara, boleh kalian mengikuti gladi kotor. Tidak diwajibkan untuk gladi kotor, tapi untuk gladi bersih, saya mohon untuk kehadiran dari adik-adik mahasiswa. Ya, jadi biar nanti nggak bingung
Ya, paham ya untuk alur-alurnya ya. Pos 1 di mana, pos 2 di mana ya. Pos 1 ini nanti hanya mengarahkan mahasiswa untuk mengarahkan mahasiswa untuk masuk ke ruang prosesi. Jadi di pintu masuk pos 2 ini sudah mulai ruang prosesi ya. Area prosesi wisuda ya. Jadi pos 1 ini bisa dikategorikan tempat parkir yang akan mengarahkan kalian untuk parkir di mana. Ya. Nah. Sudah jelas ya untuk denahnya, untuk alur wisuda draft 2-nya sudah jelas adik-adik mahasiswa? Atau nggak kelihatan denahnya? Halo? Oke, jelas Bu di WA-nya. Ya. Ini Bu Yani ditambahkan persiapan mahasiswa yang wisuda itu harus langsung memakai baju toganya atau Oke, monggo. Kalau misalkan kalian dari rumah mau langsung pakai, kalau misalkan dari rumah kalian langsung mau memakai toga, monggo silahkan ya. Tapi kalau misalkan makainya di tempat prosesi wisuda juga diperbolehkan. Jadi pemakaian toga itu pada saat di pos 2, pada saat sudah memasuki area prosesi wisuda. Jadi di pos 2 itu kalian sudah memakai toga. Kalau di luar pos 2 terserah kalian mau mungkin yang cewek pakai kebaya atau mungkin yang cowok pakai hem ya itu terserah. Tapi nanti kalau sudah memasuki pos 2 kalian harus menggunakan toga kalian karena sudah pada saat kalian masuk pos 2 itu adalah area prosesi wisuda. Gitu Mbak Elsa, gitu adik-adik. Prosesi wisuda ya ini saya jelaskan untuk susunan acara. Ya, nanti kalian memasuki area wisuda itu pada pukul 9. Ya, jadi pada pukul 7 sampai pukul 9 kalian bisa mengikuti prosesi wisuda dengan menggunakan Zoom, aplikasi Zoom. Ya, jadi mulai jam 7 sampai jam 8 kita sudah membuka aplikasi Zoom. Kalian bisa mengamati proses wisuda ya, mulai senat memasuki ruangan, menyanyikan lagu Indonesia Raya, himne, kemudian ada pembukaan sidang senat, ada sambutan dari LL Dikti, sambutan dari ketua Stikes. Ini kalian menggunakan aplikasi Zoom. Ya, kalian ikuti menggunakan aplikasi Zoom. Nah, pada saat prosesi wisuda, ya, dimulai pukul 9 sampai, mohon maaf ya, 9 sampai 11.15. Ini kita bagi menjadi 3 shift. Ya. Jadi shift 1 itu pukul 9 sampai 9.45, shift 2 9.45 sampai 10.30, shift 3 yang shift terakhir jam 10.30 sampai 11.15. Untuk shift yang pertama jam 9 sampai jam 9.45 itu adalah nomor urut wisudawan 1 sampai 40. Ya. Nanti akan panitia umumkan untuk nomor urutnya. Nanti kalau misalkan kalian gladi kotol, kalian bisa sekalian mengambil undangan dan mengambil nomor urut. Atau kalau misalkan nanti kalian nggak bisa datang gladi kotol, bisa dititipkan temannya, atau pada saat gladi bersih kalian bisa ngambil undangan sama sekalian nomor urut. Jadi yang bisa memasuki area prosesi pada pukul 9 sampai pukul 9.45 adalah wisudawan nomor urut 1 sampai 40. Jika ada wisudawan nomor 4, misalkan nomor 50, ya dia walaupun dia sudah datang ya dia nggak bisa masuk ke area prosesi wisuda karena jamnya jam 9.45 sampai 10.30. Ya. Saya minta adik-adik sudah datang di lokasi 15 menit sebelum prosesi wisuda dimulai. Jadi misalkan prosesi wisuda kalian dimulai pukul 9, jadi jam 9 kurang 15 atau mungkin 30 menit sebelum pelaksanaan wisuda kalian sudah hadir di tempat prosesi. Ya.
Jadi kenapa kok dibuat shift? Ini untuk meminimalkan kerumunan. Ya, kan takutnya nanti ini kan ada 114 mahasiswa yang di wisuda. Kalau dijadikan satu, misalkan jam 9, nanti jam 9 blok pasti 114 wisudawan bisa-bisa datang semua pada jam segitu. Nah, jadi hanya kita batasi hanya 40 wisudawan terlebih dahulu yang yang melakukan prosesi wisuda. Prosesi wisuda ini juga berlangsung sangat cepat ya. Jadi hampir sama kayak kalian yudisium kemarin, namanya dipanggil. Ya, setelah itu akan ada pemindahan tali toga. Setelah itu selesai. Ya, jadi nanti kalian pada saat prosesi wisuda, pada saat ketua stikes itu memindahkan tali toga kalian juga tidak diperkenankan untuk menjabat tangan, hanya gini saja. Ya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Sudah jelas terkait sudah Bu, sudah untuk wisudanya? Sudah jelas ya. Jadi nanti kalian dapat nomor urut berapa? Kalian nanti bisa lihat pada saat kalian mengambil undangan. Ya. Jadi pada saat nanti kalian ikut gladi kol, silahkan kalian bisa mengambil undangan sekalian nomor urut kalian. Ya, datang pada nanti di pos 1 ya pada saat jam 9 sampai jam jadi di pos 1 nanti sama di pos 2 pada saat jam 9 sampai jam 9.45 nanti ada keterangan ada plang jadi wisudawan nomor 1 sampai 40 ya. Jadi nanti wisudawan dengan nomor urut di luar nomor 1 sampai 40 maka belum bisa masuk area prosesi wisuda. Jadi biar kalian tidak menunggu lama, maka kalau misalkan nomor urut kalian 100 ya sudah kalian bisa datang sekitar pukul 10.30 ya. Tapi saya harapkan 10-15 menit sebelum prosesi dimulai kalian sudah berada di tempat ya. Karena prosesi wisuda ini berlangsung cepat, kemungkinan bisa maju jamnya. Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Mungkin ada tambahan lagi dari si acara yang lain, Pak Odi. Atau Bu Kuin, Bu Butet mungkin ada tambahan? Atau dari Bu Elsa selaku Ketua Panitia? Oke, sudah cukup jelas. Monggo mahasiswa silakan bertanya sebelum prosesi wisuda besok dimulai. Ada gladi bersihnya. Untuk persiapan mungkin apa yang disiapkan, monggo. Nah ini ada yang tanya Bu Yani ketika sudah dapat undangan, itu kan sudah ada nomor urut. Nah itu kalau misalkan yang sudah dapat nomor urut itu tadi datang lebih awal, apakah sudah boleh melaksanakan masuk? Atau nunggu ketika shift-nya? Ini Mbak, kan saya bagi jadi 3, kan kita bagi jadi panitia bagi jadi 3 shift. Jadi nomor urut 1 sampai 40 prosesinya jam 9 sampai 9.45. Jadi nomor 1 sampai 40 ini bisa langsung masuk ke area prosesi wisuda. Oh gitu. Ya. Oke, terima kasih. Mungkin ada pertanyaan dari mahasiswa. Monggo. Ada yang mau ditanyakan? Supaya besok enggak bingung. Supaya besok enggak bingung ya. Cukup jelas kok. Nanti pada saat
waktu pembagian undangan juga kalian akan sudah ada denahnya. Ya. Jadi pada saat nanti kalian ambil undangan, kalian dapat nama urut, sekalian dapat denahnya. Ada yang mau ditanyakan lagi? Bu Yani, ini ada pertanyaan di Zoom chat. Nah, itu Bu Yani ada tidak bisa ikut. Ya. Pak, Bu, berarti ini orang tua tidak bisa ikut menyaksikan G dari Mbak Dwi Asmi. Ya. Iya, orang tua tidak bisa masuk ke area prosesi wisuda. Orang tua bisa menyaksikan di link Zoom. Jadi kalau misalkan orang tua ingin menyaksikan pemindahan toga, tali toga putra-putrinya bisa lewat Zoom. Jadi nanti kita sediakan Zoom. Jadi nanti orang tua bisa masuk ke link Zoom untuk melihat prosesi wisudanya putra-putrinya. Terima kasih Bu Yani. Jawabannya Mbak Dwi Asmi jelas, J. Jadi orang tua tidak menyaksikan di tempat, jadi bisa menyaksikan. Orang tua boleh menunggu, tapi orang tua boleh menunggu ya, tapi di luar pos 2. Boleh menunggu di, misalkan bawa mobil, boleh menunggu di mobil terlebih dahulu, menunggu di area parkir, pokoknya menunggu di luar pos 2. Jadi di pos 2 ini kan area prosesi wisuda, jadi yang diizinkan hanya panitia wisuda sama mahasiswa saja. Jadi jika orang tua ingin menyaksikan, maka lewat Zoom. Ada yang ditanyakan lagi dari mahasiswa-mahasiswi? Saya nggak bisa lihat. Oh, ini ada lagi, Bu. Ya, oke. Dari Mbak Siti Aisyah, Prodi S1 Farmasi, tapi kalau seumpama ada beberapa orang tua yang masih tidak bisa menggunakan aplikasi Zoom, solusinya apa, Bu? Jadi misalkan orang tuanya enggak ada HP Android mungkin, Bu. Mungkin bisa dibantu sama ini orang tuanya bersama anaknya atau mungkin di rumah, gimana posisinya. Mungkin orang rumah bisa membantu untuk bisa masuk ke aplikasi Zoom. Dibantu sama putra-putrinya, dibantu sama ini adik-adik mahasiswa. Misalkan HP-nya orang tua tidak mendukung untuk aplikasi Zoom. Pastikan HP-nya adik-adik mahasiswa ini kan mendukung untuk aplikasi Zoom. Ya, kan bisa pakai aplikasi Zoom yang ada di HP-nya adik-adik mahasiswa. Oke, jadi Mbak Siti Aisyah, tadi solusi dari kami kalau ada orang tua yang tidak bisa menggunakan aplikasi Zoom, nanti sehendaknya sehari sebelumnya di HP masing-masing mahasiswa kan sudah punya aplikasi Zoom. Nanti dipandu sebelum berangkat bagaimana untuk mengaktifkan Zoom-nya atau bergabung di Zoom-nya. Nanti untuk link-nya akan di-share panitia sehari sebelum pelaksanaan wisuda. Jadi nanti adik-adik mahasiswa ini bantu orang tuanya, misalkan orang tuanya HP-nya tidak mendukung, jadi pakai HP-nya adik-adik, kan adik-adik nggak mungkin selama prosesi wisuda membawa HP. Nah, HP-nya mungkin bisa dipegang sama orang tua, kemudian sebelum masuk ke prosesi ke ruang prosesi wisuda, mungkin orang tuanya bisa dibantu untuk masuk ke aplikasi Zoom terlebih dahulu. Jadi kalian yang ini ya mungkin kalian yang masuk ke link Zoom-nya, kemudian setelah kalian bisa masuk ke link Zoom baru menginfokan ke orang tua, oh ini loh Bu atau Pak sudah bisa. Jadi tinggal orang tua tinggal melihat dari HP-nya kalian saja ya. Jadi bisa dibantu terlebih dahulu orang tuanya untuk masuk ke aplikasi Zoom ya. Sebelum kalian masuk ke area prosesi wisuda. Ya, ada lagi yang bertanya dari mahasiswa-mahasiswi? Ada lagi pertanyaan? Saya nggak bisa lihat chat room ya, mungkin Bu Aji bisa bantu saya untuk baca pertanyaan yang ada di chat room. Monggo kalau ada pertanyaan silakan chat di chat room.
Sudah tidak ada Bu Yani sepertinya. Sudah jelas nggih? Nggih Bu, jelas Bu. Halo, ada yang mau ditanyakan lagi? Mbak Elsa mungkin mau ada tambahan lagi? Bu Elsa? Nggih, sudah cukup. Oh itu ada pertanyaan itu Bu Moderator, monggo. Ini dari Mbak Saya Hanum nggak bisa baca chat Al-Fatul. dong. Iya, Bu, saya mau tanya, apa di luar area wisuda tidak ada LCD? Oh ini Bu, saya mau tanya, apa di luar wisuda tidak ada LCD untuk melihat prosesi wisuda yang di dalam? Iya, bentar. Iya, mohon maaf kami tidak menyediakan layar di luar area prosesi wisuda. Mohon maaf. Ya. Jadi tidak ada tidak ada layar di luar area prosesi wisuda. Kemarin kita sudah mencoba, tetapi terkendala cahaya. Jadi tidak memungkinkan juga untuk menyediakan layar di luar ruangan. Makanya kita memfasilitasi dengan Zoom. Oke, terima kasih Bu Yani jawabannya. Jadi adik-adik mahasiswa-mahasiswi untuk LCD mohon maaf tidak kami sediakan di luar. Jadi kita sudah memfasilitasi Zoom. Jadi nanti masing-masing orang tua atau tamu bisa melihat di aplikasi Zoom untuk prosesi wisuda adik-adik seperti itu. Untuk selanjutnya Mbak Nadia Apswara Malik dari Prodi D3 Farmasi. Apakah ada batas maksimal tamu dalam mobil yang diperbolehkan untuk mengikuti acara ini? Tidak ada batas maksimal. Kalian mau bawa satu bis dari desa kalian nggak masalah ya, dari tempat tinggal kalian nggak masalah, asal yang terpenting tidak bisa masuk ke area prosesi wisuda. Jadi di pos 2 itu batasnya. Ya, mau kalian bawa berapapun keluarga kalian, monggo silahkan, tidak ada batas maksimal. Ya, tapi mohon maaf tidak bisa masuk ke ruang prosesi wisuda, tidak masuk ke area prosesi wisuda. Jadi batasnya hanya di pos 2. Jadi di luar pos 2 terserah ya, mau semua keluarganya ikut, monggo menyaksikan prosesi lewat via Zoom di area parkir juga monggo, nggak apa-apa. Ya. Jadi Mbak Nadia di sini tidak ada batas maksimal tamu untuk mobil, jadi monggo dibawa sebanyak-banyaknya nggih. Tapi nggih jangan banyak-banyak. Bisa satu bis tadi katanya Bu Yani. Kalau 10 Ya, kalau mobil mau nanti satu bis nggak cukup ya Bu ya. Nah di sini untuk kalau bawa tamu banyak atau mobil, mohon maaf juga tidak bisa dipersilahkan masuk ke dalam area, hanya bisa melalui Zoom. Untuk selanjutnya Mbak Anindita Tasya Melani dari Prodi D3 Farmasi, untuk pengambilan undangan wisuda diambil di prodi masing-masing Bu? Nggih, diambil di prodi masing-masing mulai pukul 1 siang nanti. Oke, jadi Mbak Anindita dan peserta lainnya, pengambilan wisuda bisa diambil mulai nanti jam 1 pada saat gladi kotor di masing-masing prodi. Untuk selanjutnya Mbak Rosimaya dari S1 Farmasi, Bu mohon maaf saya mau tanya apakah wisuda drive-thru tersebut sudah fix seperti itu teknisnya? Iya, sudah fix teknisnya, sudah fix. Kan ini sudah H-2 dan kita juga tidak mungkin untuk merubah teknisnya ya. Jadi sudah fix.
Jadi Mbak Rosimaya tadi sudah disosialisasikan sama Bu Yani untuk dana atau tekniknya sudah fix seperti itu. Jadi nanti kita langsung gladi kotor aplikasikan jam 1 siang. Untuk Mbak Anissa Suci, mohon maaf Bu, untuk gladi bersihnya kalau bisa pagi jam 8 atau jam 9 Bu. Kalau jam 1 itu kerja. Jadi mohon maaf sebelumnya. Kan sudah saya share untuk edarannya ya. Kan sudah saya share untuk edarannya. Kalau gladi kotornya memang jam 1, gladi bersihnya memang pagi jam 9. Mungkin bisa dibaca lagi surat edarannya, sudah saya share ya. Mungkin masing-masing prodi juga sudah mendapatkan surat edaran dari kaprodinya masing-masing. Ya, untuk gladi kotor hari ini jam 1 siang, sedangkan untuk gladi bersih Jumat besok jam 9 pagi. Ya, gladi bersih memang Mbak Anissa, gladi bersihnya jam 9 pagi. Ya, mungkin bisa dicek lagi surat edarannya, bisa dibaca lagi. Jadi Mbak Anissa Suci, nanti gladi kotornya jam 1 siang, untuk ikut monggo, kalau tidak ikut kepentingan bekerja monggo, kalau untuk gladi bersihnya kita jam 9 pagi. Untuk selanjutnya pertanyaan dari Mbak Nadia, mohon izin bertanya lagi, apakah ada area foto booth yang disediakan? Ya, mohon maaf ya, panitia tidak menyediakan area foto booth. Ya, ini sudah kesepakatan dari panitia untuk menghindari kerumunan. Kalau misalkan kita sediakan area foto booth, pasti akan ada antrian untuk foto di tempat tersebut. Jadi kita tidak menyediakan area foto booth. Jika kalian ingin foto bersama keluarga kalian, mungkin saya bisa langsung ke studio foto. Jadi mohon maaf Mbak Nadia, kami tidak menyediakan foto booth di Stikes karena nanti akan mengundang kerumunan. Jadi kalau untuk foto bersama keluarga atau yang lainnya bisa di studio masing-masing, seperti itu. Ya, ada lagi pertanyaan? Monggo, sampun, jelas. Ada yang mau ditanyakan lagi? Silahkan. Mungkin masih ada yang bingung, ada yang mengganjal di hati. Kayaknya sudah ada yang nggak bertanya, Bu Yani. Mungkin kalau tidak ada yang bertanya, mungkin saya kembalikan ke Ketua Pelaksana, Bu Elis Anita Faida atau Bu Aci. Saya kembalikan lagi. Terima kasih atas kesempatannya. Semoga acara wisuda Drive 2 yang pertama kali dilaksanakan oleh Stikes Rumah Sakit Anwar Medika bisa berjalan lancar dan sukses. Terima kasih Bu Yani. Monggo untuk Bu Elis Anita Farida selaku Ketua Pelaksana mungkin memberikan pesan-pesan kepada mahasiswa. Baik, terima kasih waktunya Bu Aci, Bu Yani. Sosialisasi online-nya sudah cukup baik. Semoga acara besok lancar, tidak ada kendala. Semua acaranya sudah kami siapkan sesuai dengan protokol kesehatan. Terima kasih untuk acara hari ini. Adik-adik mahasiswa semoga sukses selalu dan tetap semangat. Yang buat yang belum bekerja silakan nanti boleh minta bantuan kami untuk mendapatkan pekerjaan. Itu saja dari saya. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Elsa atas pesannya kepada mahasiswa-mahasiswi. Menginjak acara terakhir sudah selesai dari pukul 9:04 sampai jam 10:04. Semoga dari acara ini bisa berjalan dengan lancar nanti acara gladi kotor maupun gladi bersih serta wisudanya. Semoga sukses buat adik-adik dan cepat mendapat pekerjaan serta didekatkan jodohnya ya tentunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.